Haleluya, haleluya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah berubah. Sekalipun zaman semakin mengerikan, tapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan, selalu membagikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu penuh kuasa, dan firman Tuhan itu ya dan amin di setiap janjinya. Jadi percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, rencana-Mu yang jadi bagi setiap kami. Urapi kami, beri pengertian tentang firman-Mu ya Tuhan, sehingga yang kami dengar mengalami kuasa Tuhan, mengalami zaman Tuhan. Mungkin yang mendengar channel ini ya Tuhan, ada yang lemah imannya, yang ragu, yang bimbang, yang takut, yang penghilangan pengharapan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah setiap hati kami, sehingga hati kami kembali hati yang penuh damai, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh pengharapan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman-Nya di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikianlah juga kamu. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, tahukah saudara, dalam cerita ini berbicara tentang tuan dan hamba, sesuatu derajat yang paling tinggi dan derajat yang paling rendah. Selama kita masih bernapas, selama masih ada di dunia ini, tentu itu masih berlaku. Namun pasti ada maksud dan rencana Tuhan di setiap yang keadaan atau setiap yang terjadi, bahwa ada rencana Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi ayat ini dikatakan ketika anak buahnya bekerja, selesai dari ladang, selesai dari pekerjaan, adakah seorang tuan atau majikan tiba-tiba ajak mereka shopping atau ajak mereka langsung ke tempat istimewa? Tentu rata-rata di dunia ini tidak ada. Malah justru sebaliknya, sekalipun dia udah selesai, masih disuruh, masih diperintahkan. Tadi dikatakan sediakan dulu makananku, makan minum, ikatlah pinggangmu, layanilah aku. Setelah itu barulah kamu boleh makan dan minum. Mengapa? Karena perintahnya tidak bisa atau tidak bisa kita hindarkan. Karena hamba tetaplah bawahan. Kita masih ada di bawah kuasa tuan atau majikan kita atau bos kita. Tapi tadi ayat 10 berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Jadi dikatakan kita tidak berguna, hamba yang tidak berguna. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya, pada hakikatnya sudah jatuh di dalam dosa, sudah gelap, sudah dikuasai oleh iblis. Sehingga kita apapun kita usahakan, apapun kita kerjakan, apapun usaha kita untuk mencapai sorga atau kekekalan, tidak akan sanggup, tidak akan bisa dengan usaha manusia. Justru Dia yang punya sorga, Dia harus turun, Dia harus datang kepada manusia, menyelamatkan kita, mengangkat kita kembali, sehingga kita bukan hamba atau budak dosa, atau bukan hamba-hamba dunia. Tetapi sekalipun kita bekerja rendahan, namun kita tetap hamba-hambanya Tuhan, punya nilai ilahi, punya tujuan ilahi. Karena hidup ini hanyalah sementara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dikatakan kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, kita akan belajar ada 3 prinsip tentang hamba atau orang percaya. Karena hamba di sini bukan hanya bicara tentang pendeta, pelayanan mimbar atau yang lainnya, tetapi hamba adalah ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah hamba-hamba Tuhan, punya tanggung jawab masing-masing. Tapi ada nilai ilahi, ada sesuatu yang istimewa yang dunia tidak miliki. Yang pertama adalah, atau saya singkat 3J. J pertama, janganlah selalu membedakan orang menurut ukuran atau pandangan manusia. Sekalipun di pekerjaan kita bos atau kita rendahan, tetapi kalau ketika di luar kita tetap jadi sahabat. Kita tidak bedakan mau kulit hitam, kulit putih. Ya, apapun keadaan manusia, sehebat apapun, kita tetap sama. Karena di hadapan Tuhan semua sama. Yang kedua, J kedua adalah jadi segala sesuatu, apapun, lakukan seperti untuk Tuhan. Maksudnya adalah penuh tanggung jawab dan setia. Jadi kita harus loyalitas. Kalau engkau di dalam pelayanan, loyalitas dalam pelayanan. Kalau engkau di dalam dunia sekuler, loyalitas di dalam dunia sekuler. Bukan cari muka, bukan menjadi penjilat supaya kelihatan kita hebat. Jangan. Tetapi kita tetap bertanggung jawab sekecil apapun. Kerjakan itu sekecil apapun, penuh tanggung jawab dan setia. Karena apapun yang kita perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan. Yang ketiga, J ketiga, yaitu jadi apa yang sudah diperbuat, mulailah dengan tindakan membalas. Kalau kita punya orang-orang di bawah kita atau orang-orang yang derajatnya lebih rendah, tetap kita perkatakan setidaknya terima kasih, sudah menolong, sudah membantu. Terima kasih. Hal yang sangat sederhana, kerjakan itu, lakukan itu. Jangan selalu kelihatan wow, kelihatan hebat, tapi kita ucapkan terima kasih. Setidaknya kita servis dia, kita ajak ke jalan-jalan atau ke suatu tempat. Kita juga bisa makan di tempat yang mungkin tanda kutip enak. Tidak masalah, kerjakan itu. Karena kita di hadapan Tuhan sama. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba yang dikatakan tidak berguna. Maksudnya adalah kita semua sama. Karena Yesus, karena Dialah yang akan mengangkat kita, yang akan mempromosikan kita, yang akan memberikan kita hal-hal yang besar. Itu saja yang saya berikan, 3J yang
Pertama adalah jangan selalu bedakan orang dengan pandangan manusia. Yang kedua J-nya adalah jadikan segala sesuatu apapun dengan penuh tanggung jawab dan setia. Yang ketiga, jadi apa yang sudah mereka perbuat, mari kita balas dengan kebaikan. Setidaknya kita ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, biarlah channel ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini semakin terus bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Puji Tuhan, shalom, sampai jumpa.